Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir kembali menyapa kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat. Saudaraku, hidup itu kita ini harus waspada. Kalau waspada, kita ini akan hati-hati dalam melangkah. Kalau sudah hati-hati, kita ini bisa selamat. Untuk itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an memberikan pesan kepada kita. Ada 6 yang harus diwaspadai oleh seorang mukmin. Maka saya akan mengatakan waspadalah, waspadalah. Kewaspadaan yang pertama adalah min qibalillah ayyakhudahu minhul iman. Yang pertama, waspadalah. Jangan sampai iman ini copot ketika sakratul maut. Jangan sampai Allah mencabut keimanan ketika sakratul maut. Kenapa demikian? Karena perbuatan kita yang tidak hati-hati, yang mencederai keimanan. Ingat, iman aman. Hidup dan mati akan aman kalau kita punya iman. Apapun profesi dan jabatannya akan amanah. Kalau sudah amanah, hidup pasti aman. Yang kedua, waspadalah, waspadalah. Apa yang harus kita waspadai? Yaitu min kibali malakil hafadhah ayyaktubu ma yaftadihu bihi yaumil qiyamah. Waspadalah, dalam diri kita ini ada 2 malaikat. Waspadalah, jangan sampai perbuatan buruk kita ditulis oleh malaikat dan membeberkannya di hari kiamat. Artinya apa? Hati-hati. Jangan sampai kita cederai perjalanan hidup ini dengan perbuatan maksiat. A'udzubillah. Kalau itu dibeberkan di hari kiamat, kita akan malu. Maka dari itu, sekecil apapun perbuatan keburukan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita hindari. Waspadalah, waspada. Yang nomor ketiga itu yang harus kita waspadai adalah min kibali malakil maut ayyakhudahu bagtatan wa huwa fi ghaflatin. Yang nomor ketiga itu waspada akan kedatangan malaikat maut yang bisa mencabut nyawa kita secara mendadak. A'udzubillah. Dan kita sedang lengah, kita sedang maksiat. A'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita minta husnul khatimah. Untuk itu, apa pesannya? Hati-hati. Setiap hari, setiap detik, malaikat itu mengintai kita. Jangan sampai kita lengah. Dicabut malaikat dalam keadaan kita maksiat. A'udzubillah. Waspadalah, waspadalah. Yang nomor keempat adalah min kibali syaitan ayyubatila amalahu. Hati-hati, waspada dengan tipu daya setan yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Kenapa? Setan itu menjanjikan kesenangan, menjadikan kemaksiatan itu menjadi indah. Kata setan dalam la uzayyinanna lahum fil ardh. Akan kubuat kemaksiatan itu begitu indah. Padahal ujungnya mereka manusia aku sesatkan. Artinya apa? Ketika kita puasa, ingat, setan masuk ke lidah kita, kita mengumpat, kita gosip, maka hilang puasa kita. Ketika kita sudah sholat Allahu Akbar, setan masuk ke dalam diri kita. Kita apa? Kita memanjangkan lidah, kita sombong di hadapan manusia. Maka apa yang terjadi? Pahala sholat pun akan hancur lebur. Kenapa demikian? Kata Allah dalam hadis qudsi, innama ataqabbalu shalah mimman tawadhu'a biha li'azamati man lam yastatil biha ala khalqi. Aku menerima ibadah amal salat hambaku in one condition. They have to be down to earth. Harus rendah hati. Itu akan diterima. Sebaliknya kalau sombong, maaf cakap. Wallahu alam diterima atau tidak, tapi dalam hadis ini Allah tidak akan menerima sholatnya orang sombong. Yang nomor kedua, yaitu man lam yastatil biha ala khalqi. Sholat pun tidak akan diterima kalau kita ini memanjangkan lidah.
Sekali lagi, waspada dengan tipu daya setan. Contohnya ketika kita bersedekah, kita bangga, nih gue, kalau bukan gue, kalau bukan gue, sudah ketipu setan, maka sedekah kita pun akan hancur. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada iblis, ya iblis, ayu amalin idza adznabu ibnu adam istakhwadha alaih. Hei iblis, apa yang engkau lakukan untuk mencekik manusia itu menjadi anak buahmu? Apa kata iblis? Istakhwadha ala nas idza a'dabatu nafsu. Manusia aku cekik menjadi anak buahku kalau manusia itu bangga dengan dirinya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan kebesarannya, bahkan mohon maaf bangga dengan amal-amal solehnya. Yang nomor kelima yaitu min kibalid dunya ayyaghtarra biha anil akhirah. Yang nomor kelima, waspada dengan gemerlapnya dunia yang bisa melupakan kita pulang ke akhirat. Ingat dunia. Dunia itu Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, ya Ali sif lima hayat dunia. Ali, apa itu dunia? Apa sifat dunia? Kata Sayyidina Ali apa? Ad-dunya awwaluha bukaun. Dunia itu awalnya adalah tangisan. Setiap kita datang ke dunia pasti menangis. Wa ausatuha anaun. Dan dalam perjalanan hidup di dunia itu adalah keluh kesah. Kita selalu keluh kesah. Belum menikah ingin segera menikah. Belum menikah kita gelisah ingin menikah. Setelah menikah kita pun gelisah kenapa belum punya anak. Setelah punya anak kita gelisah bagaimana menyekolahkan anak. Sudah menyekolahkan anak kita pun gelisah bagaimana pekerjaan anak kita. Gelisah lagi anak kita sudah dapat kerja. Gelisah lagi bagaimana anak kita ini jodohnya. Begitu dan begitu. Wa akhiruha fanaun. Dan akhir dari dunia itu adalah fanaun. Akhirnya adalah kehancuran. Tapi ingat, dunia itu akan menjadi kendaraan kita menuju akhirat selama dunia itu kita pegang untuk kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, min kibali ahlil iyal fayuskilunahu an dzikrillah. Hati-hati dengan orang-orang yang kita cintai, anak, istri, suami dan keturunan, karena kecintaan kita kepada mereka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Muhajir dan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin wal muslimat wassaimin wassaimat. Semoga amal ibadah saum, salat, tilawah kita, amal saleh kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.